Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, para pecinta sejarah kebudayaan Islam, pada kali ini saya akan membahas tentang pembaharuan Islam. Suatu masa di mana umat Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh cendekiawannya untuk mencoba bangkit dari keterpurukan, mencoba bangkit dari yang namanya penindasan, mencoba bangkit dari yang namanya kebodohan. Dalam slide yang saya perlihatkan ada gambar alat berat, kemudian ada gambar runtuhan, dan yang ketiga ada gambar masjid. Silahkan bisa kalian amati, kemudian kalian komentari di kolom komentar. Apa maksud dari gambar tersebut? Sebelum kita membahas tentang pembaharuan Islam, perlu kalian ketahui peradaban Islam dari masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang, sampai abad 21 ini, menurut orang tokoh sejarawan Indonesia, yaitu Profesor Harun Nasution, bahwa periodisasi peradaban Islam dibagi menjadi 3 bagian atau 3 periode. Yang pertama yaitu periode abad klasik, yang kedua periode abad pertengahan, dan yang ketiga periode abad modern. Periode abad klasik yang dalam rentang masa dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Pada periode ini disebut juga periode kejayaan Islam, yaitu sejak masanya Rasulullah SAW sampai hancurnya Bani Abbasiyah. Yang kedua yaitu periode abad pertengahan. Periode abad pertengahan yaitu antara tahun 1350 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada masa ini kondisi kaum muslimin ataupun wilayah-wilayah yang mayoritasnya berpenduduk Islam mengalami yang namanya kemunduran. Di sisi lain, orang-orang Barat mengalami yang namanya Renaissance atau perubahan. Bahkan pada periode ini wilayah Islam banyak dijajah oleh orang-orang Barat.
Penjajahan itu bahkan dirasakan juga oleh orang-orang di Nusantara ini, atau wilayah di Nusantara ini. Periode yang ketiga menurut Harun Nasution yaitu periode abad modern, di mana dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang ini. Periode ini dikenal juga sebagai periode kebangkitan dunia Islam. Mengapa? Karena pada masa ini banyak tokoh-tokoh Islam mulai menyadari akan keterpurukan umat Islam dibanding dengan umat-umat lain. Wilayah-wilayah Islam mengalami yang namanya penjajahan, mengalami yang namanya kehancuran dibanding negara-negara barat. Setelah kita mengetahui periodisasi tentang masa peradaban Islam, mari kita coba renungkan dan coba kita hayati, dan kalau bisa kita laksanakan, itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sekali lagi, mari kita coba hayati, kita coba renungkan, dan kalau bisa kita laksanakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Surat Al-Kahfi ayat 100. Jadi, wahai generasi Islam, wahai generasi muda Islam, kita seyogianya belajar dan belajar, terus menggali pengetahuan yang ada di dunia. Mari kita mencoba memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk mencapai kejayaan Islam. Kalian yang menginginkan dalam ilmu pengetahuan saya, silahkan kalian akuni pengetahuan saya. Kalian yang menyukai ilmu-ilmu humaniora, silahkan kalian perdalam keilmuan humaniora, sehingga nanti dengan banyaknya keilmuan yang kalian dapatkan bisa dikolaborasikan dengan
orang lain dengan teman lain yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai kejayaan Islam. Perlu kalian ketahui, kemajuan ataupun perubahan yang dilakukan oleh orang Barat yang dikenal dengan Renaissance jauh berbeda dengan perubahan atau pembaharuan dalam Islam. Kalau Renaissance dalam kemajuannya, dalam prosesnya itu menyingkirkan ajaran-ajaran agamanya, memisahkan antara ajaran agama dengan kehidupan duniawi. Tapi kalau pembaharuan Islam adalah sebaliknya, yaitu apa? Pembaharuan Islam bertujuan untuk memperkuat prinsip dan ajaran-ajaran Islam. Terus bagaimana sih? Apakah hal itu pernah disabdakan oleh Rasulullah tentang pembaharuan? Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus kepada umat ini, yaitu umat Islam, pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki ataupun memperbaharui agamanya. Maksudnya apa? Rasulullah bersabda, setiap pengulangan waktu, setiap pengulangan abad, itu akan muncul tokoh-tokoh Islam, akan muncul tokoh-tokoh pembaru Islam yang akan mengajak umat Islam untuk berubah karakternya yang jauh melenceng ke karakter yang seperti dicontohkan oleh Rasul. Para pembaharu Islam akan mengingatkan kepada umat Islam supaya umat Islam tidak tertinggal peradabannya dengan orang-orang Barat ataupun umat lainnya. Namun, apabila pada masa ini kalian menemukan sebuah paham ataupun pemikiran dari tokoh-tokoh klasik atau ulama-ulama pada masa lampau, seandainya paham atau pemikiran itu masih relevan dengan masa sekarang, seyogyanya pemikiran itu kalian laksanakan, kalian contoh, kalian ikuti. Namun apabila pemikiran-pemikiran itu sudah tidak selaras dengan zaman sekarang, maka coba kalian resapi pemikiran-pemikiran, paham-paham, bisa diselaraskannya dengan keadaan masa. Jadi tidak pakai tekstual, pakainya kontekstual. Coba memahami pemikiran-pemikiran yang sama.
Namun apabila ada yang memang betul-betul tidak bisa diterapkan atau bertentangan dengan keadaan sekarang pada masa sekarang, maka seyogianya pemikiran-pemikiran itu kita pinggirkan. Jadi cari yang selaras, diadakan penyesuaian. Perlu kalian ketahui bahwa pembaharuan dalam Islam atau yang dikenal tajdid merupakan suatu pemikiran atau upaya yang dilakukan umat Islam untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era modern ini, tanpa mengubah, menambah ataupun mengurangi teks Al-Quran ataupun hadis. Jadi pembaharuan Islam itu bukan bertujuan untuk menambah teks Al-Quran atau menambah hadis, ataupun menyingkirkannya ataupun memisahkannya antara ajaran agama dengan kehidupan duniawi. Namun perkembangan teknologi ilmu pengetahuan pada era modern ini disesuaikan dengan teks dalam Al-Quran ataupun jadi tidak melenceng dari nilai-nilai ajaran yang terkandung dari Al-Quran ataupun. Mengapa muncul pembaharuan Islam? Apa perlunya? Ya. Jadi pembaharuan Islam itu muncul dilatar belakangi oleh satu adanya keputusan terhadap seorang tokoh. Jadi pada masa itu umat Islam banyak yang mengagung-agungkan seorang tokoh, menyanjung-nyanjung pemikiran seorang tokoh tanpa mau mengkoreksi benar apa tidak ucapan tokoh tersebut, tanpa mengoreksi pemikiran tokoh tersebut sesuai dengan Al-Quran atau hadis. Sehingga pada masa itu muncul yang namanya fanatisme buta terhadap seorang. Akibatnya apa? Akibatnya pada masa itu kalau ada perbedaan antar tokoh, maka masyarakat akan terbelah. Sebagian masyarakat mengikuti tokoh yang dikagumi, sebagian lagi mengikuti tokoh yang dikagumi. Kemudian apa? Pembaharuan Islam juga dipengaruhi akan adanya tercampurnya akidah dengan bid'ah. Bid'ah yaitu mengadakan sesuatu yang baru dalam amalan-amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalian harus tahu bahwa ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Ada sesuatu amalan
dalam ibadah yang dianggap menyesatkan karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian ada bid'ah hasanah. Meskipun amalan itu baru, tetapi hal itu dapat mendorong kebaikan seseorang untuk beribadah yang mendatangkan pahala. Bagaimana dengan bid'ah dolal atau bid'ah sayyid? Contohnya, apabila ada orang yang mengajarkan dua kalimat syahadat dengan ada tambahan yang lainnya. Misalnya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, kemudian ditambah dan saya bersaksi bahwa si A atau si B juga utusan Allah. Itu sesat. Ada lagi apa? Contohnya, Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam ketika sholat untuk menghadap kiblat. Kiblat umat Islam arahnya ke Ka'bah. Lah kemudian ada orang yang mempunyai pemikiran bahwa Allah kan tidak bertempat, tidak menempati satu tempat, maka dalam sholat bebas dong untuk menghadap kemanapun kita mau. Yang penting kan menghadap Allah. Terus sholatnya menghadap ke timur. Semua di Indonesia sholatnya menghadap timur ataupun sholatnya menghadap ke selatan. Itu berarti menyalahi tuntunan Rasulullah dan menyalahi pendapat mayoritas ulama. Kemudian khurafat dan tahyul. Khurafat itu kebohongan atau dusta, yaitu suatu sikap seseorang yang mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Misalnya, menyampaikan bahwa benda A atau benda B dapat memberikan manfaat ataupun mudarat bagi manusia. Maka ini salah satu bentuk khurafat. Bagaimana tahayul? Tahayul merupakan suatu khayalan, suatu bayang-bayang dalam pikiran manusia yang tidak benar. Misalnya apa? Misalnya seseorang yang beranggapan bahwa ketika melewati suatu jembatan tertentu itu harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Kalau tidak membunyikan klakson 3 kali, akan terjadi sesuatu bagi dirinya ataupun orang yang lewat di situ yang bersifat malapetaka.
itulah tahayul. Kemudian pembaharuan Islam juga muncul karena adanya sikap jumud, sikap masa bodoh di dalam masyarakat Islam. Umat Islam pada masa itu tidak mau lagi berijtihad, tidak mau lagi memikirkan kaidah-kaidah hukum yang terjadi pada masanya. Umat Islam pada masa itu hanya taklid buta, hanya mematuhi pemikiran tokoh ulamanya yang dianggap karismatik ataupun yang dianggap bersih. Jadi pada masa itu umat Islam enggan untuk berpikir. Bahkan pada akhirnya mereka juga tidak mau berpikir bagaimana supaya umat Islam mencapai kejayaan. Bagaimana supaya umat Islam tidak tertinggal oleh umat lain. Umat Islam pada masa itu kebanyakan berpikir yang penting dirinya selamat di dunia. Tanpa mau memikirkan bagaimana supaya mereka bisa menyelamatkan generasi-generasi Islam berikutnya dari cengkraman umat-umat yang lain. Jadi yang terpikir bagi mereka adalah ketika di dunia ini saya tidak usah neko-neko, tidak usah apa-apa, yang penting saya beribadah, saya sholat, saya mengamalkan amalan yang bersifat pribadi, sehingga nanti kelak di akhirat selamat. Yang ketiga, pembaharuan Islam muncul karena umat Islam pada saat itu dengan adanya pengkultusan terhadap seseorang ataupun tokoh, maka akibatnya apa? Antar golongan dengan golongan saling berbenturan. Mereka mudah untuk diadu domba. Mereka mudah untuk disulut api untuk melakukan suatu hal yang sia-sia. Bahkan pada masa itu wilayah-wilayah Islam, karena tidak ada yang namanya rasa bersatu, tidak ada yang namanya rasa bersaudara. Akhirnya apa? Antar wilayah Islam, antar penguasa Islam diadu domba, saling serang. Yang pada akhirnya apa? Ketika mereka saling serang, yang pastinya mereka akan saling mengalami yang namanya kelelahan. Yang kalah mencoba dibantu oleh orang-orang Barat untuk melawan penguasa yang terus mengalahkannya. Dan pada akhirnya apa? Ketika terjadi peperangan kembali, wilayah Islam akhirnya mencapai yang namanya kehancuran. Disitulah kemudian orang-orang Barat mampu menguasai
wilayah-wilayah Islam. Yang keempat, pembaharuan Islam juga muncul karena adanya kontak antara dunia Islam dengan dunia Barat. Pada masa itu, teknologi yang dimiliki oleh Barat sudah sangat jauh dibandingkan teknologi yang dimiliki oleh umat Islam. Barat sudah mampu menciptakan sebuah senjata yang modern. Umat Islam saat itu masih memakai senjata tradisional. Di Barat sudah memakai meriam, umat Islam masih memakai pedang. Barat sudah memakai senjata laras panjang, umat Islam masih memakai tombak, masih memakai panah. Kemudian dalam hal perdagangan, umat Islam juga kalah jauh. Dalam hal kedisiplinan tentara, umat Islam juga sangat jauh kalah atau sangat jauh tertinggal oleh tata militer Barat dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mencoba memahami pembaharuan Islam yang ada pada masa lalu. Yang pertama yaitu tahapan pembaharuan Islam yang bersifat revivalis pramodernis. Pada masa ini, tokoh-tokoh Islam baru melakukan seruan kepada umat Islam untuk melakukan ijtihad. Baru pada tahapan menyuruhkan kepada umat Islam agar tidak taklid buta terhadap tokoh yang dikagumkan. Dan juga pada masa itu tokoh-tokoh pembaharuan Islam mencoba mengingatkan umat Islam akan kondisi moral umat Islam pada saat itu yang banyak terjerumus, yang sudah jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya tahapan pembaharuannya itu modernis klasik. Pada masa ini, tokoh-tokoh pembaharuan Islam mulai membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan memberikan motivasi kepada generasi Islam pada saat itu untuk mengambil apa-apa yang telah dipelajari oleh Barat. Maksudnya apa? Umat Islam diharapkan mampu mengambil keilmuan-keilmuan Islam yang telah diambil dan diterapkan oleh Barat. Dengan cara apa? Ya dengan cara umat Islam harus mau belajar ke Barat, harus mau belajar ke Eropa. Ya karena pada masa itu orang Barat mampu mentransformasikan, mampu menerapkan apa yang terpancar dari Al-Quran. Sedangkan umat Islam sendiri pada masa itu sudah banyak yang mendengarkan ajaran-ajaran. Umat-umat yang lain, orang-orang Barat, banyak yang menggali ilmu pengetahuan, banyak yang melakukan riset,
dan riset itu berasal dari tuntunan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan orang Islam hanya membaca ataupun menghafalkannya tanpa mau memahaminya, tanpa mau melakukan riset apa yang terdapat, unsur yang terdapat dalam kandungan. Sehingga para tokoh umat Islam terus memotivasi, ayo kita ambil apa yang ada. Bukan berarti mengambil benda-bendanya, tapi mengambil keilmuan-keilmuan apa yang bisa diterapkan untuk kemajuan dan kejayaan. Yang selanjutnya itu ada yang namanya revivalis pasca modern. Pada masa ini, tokoh-tokoh mencoba membangkitkan kaum muslimin, mencoba mendekati tokoh-tokoh Islam konservatif yang pada masa itu masih tetap kekeh tidak mau menerima keilmuan yang berasal dari. Jadi tokoh-tokoh pembaruan Islam ini mencoba untuk mengkombinasikan antara ilmuwan Barat dengan ilmuwan Islam, atau yang bisa kita kenal antara ilmu umum dengan ilmu. Karena tokoh-tokoh ini berpandangan bahwa umat Islam harus menjadi umat yang ideal, umat yang menguasai duniawi tanpa meninggalkan nilai-nilai ukhrawi. Yang keempat yaitu gerakan neo-modernisme. Itu dimana menurut Fazlur Rahman berpandangan bahwa gerakan-gerakan yang terdahulu itu hanya mengatasi tantangan Barat secara etnos. Karena apa? Karena pada masa itu hanya mengambil istilah-istilah dari para, kemudian mengemasnya dengan simbol-simbol Islam tanpa disertai dengan sikap kritis terhadap Barat maupun warisan Islam. Jadi hanya mengambil ilmu-ilmunya saja, hanya mengambil paham-pahamnya saja, tanpa mau menelaah tentang paham itu, tanpa mau menelaah keilmuan itu. Yang penting kalau dari Barat kita ambil dan diperlukan, hanya seperti itu. Jadi menurut Fazlur Rahman pada pembaru Islam sebelum itu tidak mau mencarikan solusi bagaimana nanti kelanjutan masa depan generasi Islam. Jadi istilahnya hanya mengambil pandangan atau keilmuan dari Barat, kemudian hanya menerapkannya saja tanpa menelaah lagi, tanpa melakukan riset selanjutnya lagi. Dan pada masa gerakan neomodernisme ini, Fazlur Rahman mencoba, ayo kita ambil keilmuan-keilmuan dari Barat, kemudian kita telaah keilmuan-keilmuan itu, apakah ini berasal dari warisan Islam atau murni berasal dari Barat, dan apakah keilmuan ini
selanjutnya dapat memberikan solusi bagi masa depan umat Islam berikut dengan cara melakukan riset ataupun penelitian. Adapun ada tokoh yang menyatakan bahwa kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh beberapa faktor. Tokoh ini bernama Syekh Amir Syakib Arselan. Ia menyampaikan bahwa umat Islam mengalami kemunduran dibanding dengan umat yang lain disebabkan umat Islam sudah tidak mempraktekkan ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menurut beliau, kemunduran umat Islam itu terjadi karena umat Islam sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam, sudah jauh dari nilai-nilai kandungan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang selanjutnya yaitu umat Islam sudah tidak mau lagi bersatu dan mereka terpecah belah. Apabila umat Islam sudah tidak mau lagi bersatu, apabila umat Islam sudah tidak lagi mau menganggap umat Islam yang lainnya sebagai saudara, maka tunggulah waktu kehancuran umat Islam. Apakah ini terjadi pada masa sekarang? Silahkan kalian menilai. Apabila betul-betul terjadi, ayo kita cegah supaya dapat kita hentikan bersama. Yang ketiga yaitu menurut Amir Syakib Arselan adalah umat Islam terlalu cinta dunia dan takut. Itu dengan apa? Itu mereka berlomba-lomba untuk mencari duniawi. Mereka membanting tulang siang dan malam, takut kelaparan, sehingga meninggalkan nilai-nilai ajaran. Mereka takut melarat, sehingga mereka saling sikut dengan teman sendiri. Mereka takut kehilangan jabatan, sehingga mereka harus menghantang teman seperjuangan. Inilah sikap terlalu cinta. Yang keempat yaitu apa? Hilangnya semangat jihad dalam diri kaum muslim. Jihad itu bukan hanya berartinya bersifat perang saja, bukan hanya dalam arena perperangan saja, tapi jihad juga bisa dalam bentuk menuntut ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain sebagainya. Kemudian umat Islam tidak mandiri di bidang ekonomi. Apakah terjadi pada masa sekarang? Di mana suatu negara atau suatu wilayah Islam takut kalau wilayahnya diembargo ekonomi oleh negara lain. Takut kalau tidak mendapat pinjaman dari negara lain. Kalau sudah mengalami ketakutan seperti itu, maka kemunduran umat Islam, kehancuran umat Islam. Kemudian yang selanjutnya itu umat Islam tidak bisa menentukan prioritas. Jadi umat Islam akan mengalami kemunduran
dibanding umat lain. Kalau ia tidak mau atau tidak bisa menentukan prioritas apa yang akan dikerjakan, prioritas apa yang akan dicapai, dan lain sebagainya. Jadi harus ada skala prioritas. Ini utama, ini cadangan, harus bisa seperti itu. Yang selanjutnya itu apa? Umat Islam gagal menemukan hal yang bermanfaat. Kita mempunyai alat komunikasi yang canggih, mempunyai HP Android, mempunyai sarana yang bagus, tapi ternyata kita gagal untuk menemukan yang bermanfaat. HP Android kita lakukan untuk melakukan komunikasi yang saling mencaci, saling menggunjing, saling menjatuhkan, saling memprovokasi. Jadi penggunaan medsosnya berisi tentang provokasi, tentang pergunjingan, dan lain sebagainya yang sia-sia. Kalau sudah seperti itu, kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia, kalau umat Islam melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tunggulah mundur. Mari kita bersatu untuk memajukan umat Islam. Mari kita rubah pola pikir kita demi kemajuan umat Islam dan generasi umat Islam berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi